Ketika kita hanya baik untuk diri sendiri, orang suka. Ketika kita baik melakukan kebaikan pada orang lain, orang suka. Tapi ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, orang bisa jadi tidak suka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sesi tatap muka ya, dalam materi pembelajaran masih di sekolah bernama dengan diri. Di kelas online bernama dengan diri. Dan sebenarnya sesi malam ini adalah troubleshooting, artinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, kita bahas langsung secara tatap muka. Jadi fokusnya pertama masih membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah teman-teman tulis di forum pertanyaan yang sudah pernah dilampirkan. Bentar. Jadi gini, kemarin kita pembukaan ya untuk mengenal diri kita itu sebenarnya sih siapa gitu. Saya ulang lagi, karena keprihatinan saya ternyata banyak orang yang sebenarnya tidak mengenal siapa dirinya. Banyak orang yang berpikir bahwa dirinya itu hanya sebatas apa yang dia lihat sekilas saja. Misalkan, kalau ditanya misalkan, nama Anda siapa? Misalkan namanya Ajis. Ajis, kamu kenal nggak siapa Ajis? Kemungkinan besar dia akan bingung dan akan menjawab, ya nama saya Ajis, saya motivator lancar, saya tinggal di Sukabumi, anak saya 1, istri saya 5. Nah, itu hanyalah permukaannya aja sebenarnya. Tapi yang disebut diri bukan itu. Yang kedua, orang lebih berpikir untuk mempercantik atau memperpindah atau mempersehatkan fisiknya saja. Padahal kita tahu bahwa manusia itu harusnya 3, ada triangle of state. Namanya state of mind daripada manusia, yaitu pikirannya, jiwanya, dan jasadnya. Maka diri manusia itu sebenarnya 3. Itu yang ada dalam diri kita, di internal kita gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang manusia dilihat dari penciptaannya. Nah, sekarang manusia dari karakternya. Sebenarnya diri kita itu adalah saya dan semua hal yang pernah membentuk saya. Sekali lagi, saya dan semua hal yang pernah membentuk saya. Nah, semua hal itu siapa? Jadi ternyata diri kita itu bukanlah satu orang saya pribadi, tetapi semua hal yang pernah membentuk saya adalah bagian dari diri saya. Kita hari ini terbentuk seperti ini bukan tiba-tiba, tapi ada berbagai macam database yang menginstal pikiran kita sehingga kita seperti sekarang ini. Siapa yang menginstal? Mulai dari lahir, siapa orang tua kita yang pertama, keluarga kita, kemudian kakak adik, lingkungan luar, mulai dari tetangga, kemudian teman-teman kita, tempat bergaul kita, kemudian guru kita, tempat nongkrong kita, dan sebagainya. Nah, semua itulah yang membentuk diri kita. Itu dari person. Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasakan. Jadi semua tontonan, semua bacaan, itu pasti akan menginstal pikiran kita. Dan membuat pola pikir baru, membuat mentalitas baru. Nah, kalau ternyata selama ini kita tidak paham bahwa itu semua akan menginstal diri kita, maka bisa jadi yang masuk ke dalam diri kita adalah hal-hal negatif. Contoh misalkan, kita lebih senang mendengar gosip, melihat gosip, nonton infotainment dan sebagainya gitu ya. Maka secara otomatis isi kepala kita adalah itu. Nah, kemudian setelah semua itu terinstal, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal sebenarnya sekarang saya itu seperti apa sih? Saya itu siapa sih sebenarnya gitu? Kalau misalkan saya tanya gini, Ajis, kenal Mas Ican nggak? Oke. Kenapa? Misalkan saya tanya, Ajis kenal nggak dengan Mas Ican? Saya sama dia? Kenal banget dong. Orangnya kayak gimana? Gemuk. Kembar berarti.
Enggak, gemukan dia gemuk banget, saya gemuk aja. Orangnya kayak gimana? Karakternya? Karakternya ya santuy, seneng ngopi, ngerokok, Apalagi? terus apa ya? Wah janganlah, janganlah, janganlah. Nanti kalau yang jelek-jelek Jadi gini, ya itu. yang orang sebutkan tentang kita itu adalah diri kita yang muncul di permukaan. Baru sebatas di permukaan aja. Dan biasanya itu juga yang kita tahu tentang diri kita. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Diri kita yang di permukaan sendiri kita nggak tahu. Kita lebih mudah menjelaskan tentang teman kita, tapi susah untuk menjelaskan who am I? Saya siapa sih sebenarnya? Nah, rumusnya adalah seperti sebuah teko ya. Teko mengeluarkan isi teko. Prinsipnya itu, teko mengeluarkan isi teko. Kalau misalkan air bening, air putih, maka yang keluar pasti air putih. Kalau isinya susu, pasti yang keluar susu. Kalau isinya kopi, pasti yang keluar kopi. Nah, mengenal manusia itu mudah aja. Bukan dilihat dari titelnya, bukan dilihat dari jabatan dan pendidikan dan sebagainya. Itu bisa jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi perhatikan dari apa yang keluar dari mulutnya. Kata-kata dia bagaimana. Kalau kata-katanya kata-kata caci maki, berarti itulah isinya. Kalau kata-kata yang keluar adalah sebuah pesan-pesan kebijaksanaan, dan kemudian segala hal yang bermanfaat, maka itulah isi dirinya. Gitu. Kalau kata-kata yang keluar adalah keluhan, keluhan, dan keluhan, berarti itulah isi dirinya. Gitu. Meskipun dia rapih, dia ganteng, dia pakai jas, penampilannya keren, tapi kalau kata-kata yang keluar adalah keluhan, hinaan, dan sebagainya, itulah isi dirinya sebenarnya. Maka sebenarnya, sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, supaya apa? Karena setiap perkataan yang kita keluarkan akan menginstal ulang kepada diri kita. Terjadi proses looping. Akan menginstal ulang pikiran kita lagi. Jadi proses pembentukan diri kita bisa dua macam. Ada instalasi dari luar, dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, gitu ya. Kita tonton, kita baca, dan lain sebagainya. Atau dari omongan orang dan sebagainya, gitu ya. Itu instalasi dari luar. Nah, kemudian dari cara kita menilai diri kita atau kebiasaan kita itu pun akan menginstal ulang. Seperti pertanyaannya Mas, ya, pertanyaan yang sudah saya jawab tadi pagi ya. Sudah saya jawab atau belum? Oh, Mas Gasan. Kebiasaan mengulang-ulang hal negatif itu akan menginstal dirinya untuk selalu meneruskan hal negatif. Akhirnya akan mencetak karakter dia yang negatif. Gitu. Jadi diri kita sendiri punya peran dalam membentuk diri kita. Selain tadi orang-orang lain itu. Nah, dari semua pengalaman itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Terkadang kita tidak memfilter itu. Gitu ya. Kalau misalkan kita dibentuk oleh lingkungan yang positif, keluarga yang positif, nilai-nilai yang positif yang masuk ke dalam diri kita, maka secara otomatis akan membentuk diri kita yang positif, yang menjadi baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang negatif, akan mencetak diri kita yang negatif. Tetapi nanti itu semua, siapa yang dominan? Yang mana yang dominan? Gitu. Nah, itu tentang instalasi pikiran kita. Kemudian, ada dari orang-orang di luar kita itu, ada yang memang menjadi diri kita yang utuh. Ada yang tidak utuh, ada yang utuh. Contoh, yang tidak utuh siapa? Misalkan kita dapat informasi dari internet, kita nggak kenal siapa dan nggak penting juga, gitu. Tapi kita suka baca, suka nonton, gitu ya. Tapi ada yang utuh, yang itu terbawa dalam diri kita sebenarnya. Siapa mereka? Orang tua, guru, teman-teman. Makanya kata Rasulullah, kalau mau kenal siapa orang ini, perhatikan siapa temannya. Gitu. Nah, dalam ilmu psikologi, itu 5 orang atau 7 orang terdekat kita adalah diri kita. Maka kalau pengen kenal siapa kita, siapa teman bicara kita, siapa orang yang akrab dengan kita. Seperti itulah kita sebenarnya. Nah, untuk orang-orang yang utuh
yang melekat dalam diri kita, ini tidak bisa dipisahkan. Saya mau mengambil sebuah kutipan dari Imam Al-Ghazali, ya, man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kok bisa kata-kata itu muncul dari orang sufi? Sufi, siapa yang mengenal diri maka mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Gitu. Karena gini, pembentuk diri kita yang tadi saya bilang melalui panca indera kita, melalui lingkungan kita, melalui orang tua kita, tapi ada pembentuk yang paling transenden, yang paling utama, yang kemarin saya bahas adalah data laduni dalam diri kita. Siapa pembentuknya? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjaga dirinya itu bukan menjaga satu orang, tapi menjaga segala macam background yang melekat di dalam dirinya. Siapa mereka? Ya, ketika orang sadar tentang dirinya dan dia mau menjaga dirinya, maka dia pasti akan menjaga nama baik keluarganya, nama baik orang tuanya, nama baik kampungnya, nama baik sekolahnya, nama baik alma maternya. Dan paling tinggi adalah nama baik agama dan Tuhannya. Makanya gini, kalau ada orang anak sekolah tawuran gitu ya, tawuran, kemudian ditangkap polisi, maka yang ditanya oleh polisi adalah siapa orang tuanya, atau yang akan ditelepon adalah gurunya gitu. Mana gurunya? Telepon datang ke kantor polisi. Kenapa yang dihubungi orang tua dan gurunya? Karena orang tua dan gurunya adalah bagian dari dirinya yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Dan ketika orang tuanya bilang gini, marah gitu ya, dikatakan apa? Dasar anak nggak tahu diri, kan gitu. Nggak ada kan orang tua bilang, dasar anak nggak tahu orang tua, kan gitu ya. Nah, karena memang orang tua itu adalah dirinya, guru adalah dirinya. Termasuk ketika dia bergaul dengan siapa, maka dia akan terbawa seperti itu. Itulah diri kita. Nah, kemudian bagaimana gitu? Saya kembali ke pertanyaannya. Mungkin ini nggak terbahas semua karena waktu kita cuma 1 jam, jam 9 nanti saya masih ada pengajian. Apa yang menyebabkan kita belum bisa berdamai dengan diri? Pertama, karena sebenarnya belum bisa berdamai itu mungkin dia belum kenal siapa dirinya. Kenapa orang belum bisa berdamai? Bisa jadi dia belum paham dirinya sebenarnya itu siapa, gitu ya. Sehingga dia nggak tahu dari sisi mana terjadi konflik di dalam dirinya. Dia tidak bisa menganalisa. Yang terkadang itu dari sesuatu yang tidak melekat dengan diri kita, tapi justru malah sengaja kita pendam dalam-dalam, kita lekatkan. Padahal itu dilepaskan nggak ada masalah. Misalkan ada orang yang menghina kita, kemudian membuat kita kecewa, kita bersedih, kita marah, sedangkan yang menghina kita sudah bahagia dengan orang lain, happy-happy dengan temannya, kita malah sengsara sendiri. Dan anehnya, ada orang yang sengaja suka menyimpan rasa kecewa itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebenarnya lepaskan aja, karena itu sesuatu yang tidak melekat dengan diri kita seharusnya. Itu bisa dilepaskan. Nanti di pertemuan ke-5 atau ke-6 akan saya ajarkan metode terapi untuk menterapi diri kita sendiri dari permasalahan konflik. Jadi yang menyebabkan kita belum bisa berdamai dengan diri, pertama, belum kenal. Yang kedua, bisa jadi tidak ada komitmen dengan diri kita sendiri untuk benar-benar berdamai. Maksudnya apa? Gini. Terkadang kita tidak merasa percaya diri ya. Ada yang pernah merasa tidak percaya diri? Ada nggak? Boleh di-on-kan, nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa ada orang tidak percaya diri? Silahkan yang mau jawab. Karena dia belum mengenal dirinya. Itu kan udah Anda bilang tadi. Oh iya. Lihat. Mungkin. Ada sesuatu yang membuat dirinya merasa minder, rendah diri. Minder. Oke, minder. Baik. Iya. Chan, apa Chan? Kenapa orang nggak percaya diri? Karena dia nggak yes I can. Oh, nggak merasa bisa ya?
Mas Hasan mungkin, Mas Hasan, ada orangnya nggak? Oh ada. Kira-kira kenapa sih ada orang nggak pede gitu? Dia malah mut. Oke, mungkin saya bisa kasih opini juga. Silakan. Kadang orang itu merasa tidak percaya diri karena dia merasa dia itu kemampuannya entah dalam segi skill ataupun penampilan itu di bawah orang lain. Oke, dia merasa dari segi skill atau penampilan di bawah orang lain. Kita save ya. Mbak Yani mungkin. Atau Mbak siapa Yusliawati. Kenapa sih ada orang nggak pede? Apa kira-kira jawabannya? Dia merasa Gimana? punya kekurangan. Merasa punya kekurangan. Baik. Host, boleh di mute lagi semuanya? Bang Ari, di mute semuanya. Operatornya bisa Halo? Oke. Baik, gini. Sebenarnya gini, teorinya simpel ya. Kenapa ada orang nggak percaya diri? Kita mulai dulu dari, kita punya sahabat nggak? Kita punya sahabat nggak? Punya, mungkin ya. Yang punya sahabat, angguk kepala. Biar kelihatan. Nah, kenapa sih kita percaya sama sahabat kita? Gitu? Apa yang membuat kita percaya sama sahabat kita? Satu kata aja, misalkan jujur. Oh, dia jujur. Oh, dia ramah. Oh, dia pengertian. Oh, dia selalu hadir untuk saya. Gitu ya. Oh, dia amanah. Oh, dia bisa diajak komunikasi, teman curhat. Oh, dia misalkan bisa jaga rahasia dan lain sebagainya. Oh, dia nggak pernah ngecewain saya. Oh, dia selalu mendukung atau bisa diskusi dengan saya. Ini kira-kira alasan-alasan orang percaya dengan sahabatnya. Nah, sekarang ketika dia tidak percaya dengan orang lain, berarti tinggal dikasih lawan katanya, kasih kata tidak aja di depannya. Kenapa kita tidak percaya sama orang? Oh, dia tidak jujur. Oh, dia tidak amanah. Oh, dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Oh, dia tidak enjoy, tidak asik, gitu, tidak nyaman. Dikasih kata tidak gitu ya. Sekarang rumus ini kita pindahkan ke diri kita. Ingat prinsipnya, diri kita bukanlah kita. Diri kita bukanlah kita. Kenapa ada orang tidak percaya sama dirinya? Jangan-jangan rumus yang tadi kita pindahkan. Jangan-jangan dia tidak jujur sama dirinya. Dia tidak memberikan kenyamanan untuk dirinya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan dirinya. Dia tidak kenal dirinya. Dia tidak asik dengan dirinya. Dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya orang tidak percaya diri bukan karena faktor orang lain. Tadi merasa, oh dia merasa dari penampilan dan keahlian lebih rendah dibanding orang lain. Loh, aneh sebenarnya kalau dia mau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ini ya, ini kesalahan manusia. Kadang-kadang dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian dia melemahkan dirinya. Padahal dirinya sendiri sebenarnya secara jujur tidak mau dibanding-bandingkan. Cek misalkan Bu Yulia ya, punya suami. Gitu. Terus suami bilang gini, mah tuh dandan tuh kayak tetangga sebelah cantik banget tuh. Enak gak sih perasaannya? Kan nggak enak gitu ya. Nah, karena sebenarnya kita nggak mau dibanding-bandingkan gitu. Secara naluri manusia tidak mau dibanding-bandingkan. Orang dewasa, anak kecil sama. Bahkan dalam ilmu parenting, comparison is dangerous. Kalau kita mendidik anak kita dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, justru dia akan melakukan hal sebaliknya. Nah, dengan membanding-bandingkan itu, justru kita tidak akan melihat diri kita. Yang kita lihat adalah orang lain. Dan anehnya, yang dilihat adalah rumput tetangga yang lebih hijau.
Padahal itu bisa jadi rumput sintetis gitu. Jadi gitu. Nah, secara naluri kita tidak mau dibanding-bandingkan, tetapi anehnya ketika kita menilai diri kita, kenapa harus dibanding-bandingkan dengan orang lain? Saya bertanya kepada para wanita ya, ketika dalam seminar-seminar saya bilang gini, silahkan yang perempuan, yang cantik angkat tangan, saya bilang gitu. Nggak mau angkat tangan gitu. Kan aneh, ada perempuan nggak mengaku cantik. Mungkin dia ganteng gitu. Nah, ini sebuah konsep yang aneh. Kenapa? Karena secara kodrat, semua perempuan pasti cantik. Tidak mungkin ganteng. Yang membuat mereka tidak berani mengaku itu karena mereka membandingkan dirinya dengan orang yang ada di sekitar dia. Padahal tidak perlu dibanding-bandingkan. Kenapa? Di dalam setiap diri kita sudah terbaik versi kita masing-masing. Di dalam setiap diri kita, saya ulangi, sudah terbaik versi diri kita masing-masing. Jadi tidak boleh kita melemahkan diri kita. Sedangkan Allah sendiri mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Artinya gini, ini bukan untuk dibanding-bandingkan ya. Saya ganteng loh misalkan. Ya, saya ganteng versi saya dan hanya untuk saya. Tetapi dengan Ajis mungkin lebih ganteng Ajis gitu. Dengan Rizky mungkin lebih ganteng Rizky. Dan itu tidak masalah. Toh masing-masing punya kelebihannya sendiri dan punya keunikan masing-masing. Bukan untuk dibanding-bandingkan. Karena kalau dibanding-bandingkan, ujung-ujungnya kita hanya merasa rendah diri. Ingat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, justru menjatuhkan diri kita sendiri. Dan artinya, kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Tuh, ini kebiasaan orang nih. Maka, supaya kita menjadi percaya diri dan mengenal diri kita, cobalah untuk menelusuri pembentuk diri kita itu apa aja, dan siapa saja teman bergaul kita, supaya kalau ternyata lingkungan kita, teman bergaul kita, bentuk-bentuk diri kita banyak yang negatif, cobalah untuk berhijrah, masuk ke dalam lingkaran-lingkaran yang positif, gitu. Karena kita mau nggak mau pasti akan terbawa oleh lingkaran-lingkaran yang negatif itu. Baik, jadi kenapa ada orang tidak bisa berdamai dengan diri? Pertama, dia belum kenal. Yang kedua, dia tidak jujur sama dirinya. Kalau dia jujur gini, kita tanyakan sama diri kita, wahai diriku, mau nggak bahagia? Jawabannya apa kira-kira? Pasti mau bahagia. Nah, selanjutnya apa? Lakukan kebahagiaan itu. Supaya dirinya bahagia. Tanpa syarat lah ya. Tidak ada kaitannya, oh bahagia itu ketika saya harus punya uang dulu, oh ketika saya harus punya jodoh dulu, oh ketika saya harus kaya raya dulu. Tidak ada hubungannya. Oh bahagia itu kalau saya tidak disakiti lagi oleh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan itu sebenarnya. Tetapi untuk menjadi bahagia, kita jujur aja sama diri kita. Kita mau bahagia, bahagialah sekarang. Itu enak. Tidak bisa, karena kebahagiaan sejati adanya di dalam hati. Apa? Sebuah kesyukuran. Nah, kalau kemarin saya katakan manusia bisa masuk ke level yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri, artinya mendekati level malaikat, maka dengan perbanyak bersyukur, nanti dengan sendiri kita akan bijaksana. Nah, di pertemuan terakhir nanti saya akan memberikan sebuah teknik, manifestasi teknik, bagaimana bersyukur di level kuantum yang ternyata ini akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Oke, teman-teman semua, apa saja ciri-cirinya kalau kita itu termasuk yang harus berdamai dengan diri? Ciri-cirinya, Taida mana ya, masih ada ya? Oke, Taida ada ya. Sama-sama pakai headset kayak saya, nggak mau berkalah saing dia. Ini MC kondang ini, MC sejuta umat. MC 1000 acara ya, Taida. Apa saja ciri-cirinya kalau kita itu termasuk yang harus berdamai dengan diri? Ciri-cirinya adalah hatinya tidak tenang. Meskipun dia sendiri, dia tidak tenang. Dia mungkin bisa tersenyum, dia mungkin bisa ketawa dengan teman-temannya. Tetapi sebenarnya itu hanyalah kamuflase. Itu ciri orang yang harus berdamai dengan diri. Kita tidak tahu, yang tahu dirinya sendiri. Gitu. Ketika dia
masih mengingat orang yang menyakitinya, ketika dia masih mengingat orang yang bukan mengingat nggak ada masalah, tetapi ketika mengingat kemudian sakit hatinya muncul lagi, itu berarti tanda-tanda orang yang harus berdamai dengan dirinya. Kok bisa gitu disebutnya berdamai dengan diri? Karena orang yang menyakiti tadi sebenarnya pada awalnya bukan diri kita, tapi ketika kita mengizinkan rasa sakit hati itu muncul dari kata-kata dia dan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam jiwa kita, maka itu menjadi bagian dari diri kita. Kita damaikan. Gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Pertama, la yaskhor qaumun min qaumin. Jangan menghina sesama kaum antar kaum sesama kaum di antara kita. Karena apa? Karena orang yang menghina orang lain pasti akan membuat dirinya tidak tenang. Meskipun itu ghibah tanpa ketahuan, pasti tidak tenang. Ada kekhawatiran, nanti kalau orangnya tahu gimana ya? Ada kekhawatiran, dia akan menyembunyikan segalanya gitu. Itu pun sama orang-orang yang berdamai dengan diri. Jadi, konsep berdamai dengan diri gini, ini berhubungan dengan konflik. Namanya berdamai berarti ada konflik. Konflik ini bisa terjadi karena konflik eksternal maupun konflik internal. Konflik eksternal itu konflik yang disebabkan dari pengaruh dari luar, dari luar dari individu kita. Gitu ya. Sedangkan konflik internal, pengaruh dari luar yang sudah kita izinkan masuk ke dalam diri kita dan terus berputar-putar di dalam jiwa kita, nggak selesai-selesai. Nah, konflik internal juga bisa jadi itu permasalahan pribadi kita dengan bagian diri kita yang paling dalam. Selalu mengatakan saya tidak bisa, selalu mengatakan saya nggak mampu, saya mah apa atuh. Orang-orang pesimis, orang-orang yang pernah dibully dulu waktu kecilnya mungkin, kemudian mencetak dirinya menjadi orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan. Kemudian setiap kali dikasih pertanyaan atau dikasih peluang, dia mengatakan, saya takut, saya nggak bisa. Saya takut gagal, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya nanti takut mengecewakan orang lain, Pak. Ini sebenarnya orang-orang yang perlu berdamai dengan dirinya. Karena dia belum memulai aja, udah takut. Itu perlu berdamai dengan dirinya. Nah, takut itu ketika sesuatu yang normal untuk ditakuti itu nggak ada masalah ya. Kayak di depan saya ada harimau, saya pasti takut juga. Tapi ketika memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang belum jelas, justru itu adalah tanda-tanda dia memiliki masalah. Bahkan banyak loh orang yang takut dengan masa depan, takut sukses. Anehnya, kenapa dia harus takut dengan masa depannya? Padahal salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hal gaib, hal yang gaib. Termasuk masa depan itu adalah hal yang gaib. Termasuk rezeki itu adalah hal yang gaib. Tapi ada orang yang takut tidak kebagian rezeki. Ada orang yang takut dengan menghadapi masa depan. Yang penting hari ini saya bisa makan. Cuma gitu aja yang dia pikirkan. Yang penting bulan ini saya aman. Takut menghadapi masa depan artinya gimana? Dia tidak berani bervisi besar, dia tidak berani memiliki cita-cita yang besar dalam kehidupannya. Dengan alasan khawatir nanti kalau tidak terwujud, maka akan kecewa. Ini juga orang-orang yang harus berdamai dengan dirinya. Berarti ada kesalahan dalam memahami kehidupan ini. Padahal nanti kita akan bahas di Law of Attraction, kita akan bahas di Subconscious Auto-Writing, bagaimana menguasai masa depan supaya terwujud gitu ya. Hati-hatinya gini, padahal apa yang kita pikirkan itu akan menciptakan keadaan. You are what you think you are, kata Henry Ford. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Gitu. Nah, sedangkan dalam konsep Law of Attraction sendiri, thought become thing. Apa yang sudah kita pikirkan akan menyebabkan sebuah kenyataan, akan menciptakan sebuah kenyataan. Jadi kalau misalkan kita terbiasa memikirkan hal negatif atau
memikirkan kekhawatiran yang berlebihan tentang sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Justru kekhawatiran itulah yang akan terjadi di masa depan kita. Ini yang mengerikan. Maka diperintahkan untuk selalu berpikir positif, berkata positif, jangan suuzon, tapi harus husnuzon. Nah, zon itu kan prasangka. Prasangka terhadap sesuatu yang belum jelas. Kalau kita berprasangka negatif terus, selain itu merusak atau membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita gelisah terus, tapi juga kalau itu tentang kehidupan, hati-hati. Bisa jadi itu yang terjadi. Gitu. Jadi, itulah mereka orang-orang yang harus berdamai dengan dirinya. Ini baru 2 pertanyaan yang saya bahas, sudah 47 menit. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silahkan yang mau bertanya. Satu orang dulu. Halo. Siapa? Halo. Silahkan Mas Ican. Yo, mengendalikan untuk self-talk positif itu gimana, Coach? Mengendalikan self-talk positif atau mengendalikan self-talk negatif? Self-talk positif kan, negatif kan dihilangin. Oke. Sama satu lagi, kita nyari sumber kekuatan itu. Sumber kekuatan ketika kita yakin kita mampu, kita bisa, ya kan. Nah, lebih ke bahwa kita punya kekuatan yang besar gitu. Kekuatan yang besar itu source-nya biar bisa cepat diambil itu kayak gimana? Untuk state ego state-nya biar kita mampu nih, yakin gitu. Untuk mengendalikan self-talk positif dan memahami bahwa kita punya resource yang terbesar dalam diri kita gitu ya. Ya, kita punya kekuatan yang besar. Baik, saya coba jelasin dengan analogi gini ya. Memang Henry Ford mengatakan you are what you think you are. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, ini mempersempit kehebatan diri kita sebenarnya. Yang tadinya kita punya kekuatan banyak, hebat, tapi kalau berpikirnya bagus ya akan besar juga, tapi kalau berpikirnya kecil, jadinya kecil. Tapi ada satu presuposisi dalam konsep NLP, whatever you think you are always more than that. Apapun yang kita pikirkan tentang diri kita, sebenarnya kita lebih hebat dari itu. Sekali lagi, apapun yang kita pikirkan tentang diri kita, sebenarnya kita lebih hebat dari itu. Diri kita pasti lebih hebat dari itu. Nah, apa buktinya gini? Buktinya adalah ketika kita dalam keadaan terdesak atau kepepet. Terdesak atau kepepet ya. Tiba-tiba aja punya kecerdasan yang hebat, tiba-tiba aja punya kekuatan yang hebat. Contoh, gini, yang punya tugas waktu kuliah, dapat tugas makalah 1 bulan sebelumnya sudah dikasih tugas. Ternyata seminggu belum beres, 2 minggu belum beres. Tetapi ketika menjelang seminggu lagi atau besok dikumpulin tugasnya, malam itu dia cerdas banget. Malam itu dia pintar banget. Tiba-tiba semuanya beres. Itu menunjukkan sebenarnya kita punya power yang belum dimaksimalkan loh. Dan ketika kepepet, terdesak, dia akan jadi maksimal. Kalau kita menyadari itu, sebenarnya paksa terus diri kita, pepet terus diri kita, tekan terus diri kita, maka dengan sendirinya kekuatan kita akan maksimal. Kita akan sangat fokus banget di sana gitu. Makanya kenapa Allah ngasih ujian buat manusia supaya maksimal di dalam dirinya itu menjadi naik. Potensi maksimal menjadi naik. Makanya dikasih ujian lagi, dikasih ujian lagi. Supaya semakin hebat. Makanya sebenarnya harusnya kita bersahabat dengan masalah-masalah kita. Nah, dari situ kita harus meyakini dulu. Yakin bahwa, saya punya kemampuan yang hebat loh. Ternyata ketika kepepet, saya cerdas banget gitu. Ketika kepepet, saya kuat banget. Yakin. Nah, ketika yakin, gimana caranya? Cari masalah. Cari masalah supaya kita terbiasa menghadapi masalah-masalah supaya berpikir kreatif terus. Saya harus ngapain lagi. Dengan demikian kita akan dipaksa untuk naik level. Gitu ya. Nah, kenapa kok di saat kondisi-kondisi begitu kita hebat banget gitu. Potensi terhebatnya muncul. Karena orangnya sangat fokus sekali. Dia
tidak dipengaruhi oleh godaan-godaan atau masalah-masalah yang lain. Dia fokus pada satu masalah dan dia fokus untuk menyelesaikan dan memberikan solusi. Akhirnya muncul segala macam kemampuannya. Kepada siapa kita bersandar di saat seperti itu? Nggak ada yang lain. Divine inspiration itu cuma satu, Allah. Kembali ke Allah, selesai. Maka ketika kita bisa minta dengan sangat kuat, yakin, karena Allah yang mengatakan manusia itu diciptakan sempurna, gitu. Sedangkan semua kemampuan dalam diri kita sebenarnya bukan kemampuan kita. Manusia itu nggak mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Maka minta kemampuannya. Kalau bahasa Sufisme, mulham, diilhami. Kita ngajar, kita bekerja, gitu. Atau kita sharing-sharing seperti ini. Prinsipnya satu, kalau semuanya lillah, kita kuatkan di hati kita, gitu ya, atau mengerjakan apapun, gitu ya. Fattaqullaha fayu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah pasti akan mengajarkan kita. Udah itu aja. Maka bergantung pada satu itu saja, dengan sendirinya tiba-tiba kok kita cerdas, tiba-tiba kita mampu gitu. Sedangkan untuk mengendalikan self-talk positif, self-talk positif paling mudah itu ya berzikir aja. Selain kita juga harus meyakini bahwa saya pasti bisa kok. Bismillah, yakin. Tapi ingat, ibaratnya ada sinyal energi yang harus kita download gitu. Jadi ketika kita punya kemampuan yang hebat, itu bukanlah milik kita. Seperti handphone ya, seperti handphone. Kalau misalkan ini handphone, dia punya sinyal sendiri, provider sendiri, untuk dirinya oke. Tapi ketika untuk dilakukan bersama, dia diaktifkan tetheringnya, kemudian diambil oleh banyak orang, banyak handphone yang lain, maka dia akan panas. Akan panas. Karena fungsi utama handphone ini bukan untuk berbagi tethering, wifi. Maka dia akan panas. Seperti ini panas. Karena di tethering dengan handphone saya yang dipakai buat video call ini. Tapi kalau dipakai pada wifi yang beneran, dia nggak panas. Gitu. Maka ketika kita berself-talk positif untuk diri kita, jangan sampai malah merasa, ini saya yang hebat loh. Ini saya dengan segala macam kemampuan saya loh. No, nggak boleh. Kita memang hebat, tapi kita dimampukan. Maka sehebat-hebatnya kita mengatakan, saya bisa, saya yakin saya bisa, dan sebagainya. Sehebat-hebatnya kita, sebisa-bisanya kita, itu karena kita dimampukan oleh Allah SWT. Maka meskipun kita self-talk positif, dimulainya dengan apa? Karena Allah. Makanya kalau misalkan ada orang, Ican ganteng banget, kita harus kembalikan lagi, Masya Allah, tabarakallah. Supaya jangan sampai kita naik ke level yang negatif gitu. Atau negatif levelnya dinaikkan, nggak boleh. Wazkur rasma rabbaka katsira. Perbanyaklah berzikir, mengucap nama Allah sebanyak-banyaknya gitu. Qiyaman wa qu'udan kan gitu. Mau dalam kondisi sibuk, berdiri artinya sibuk, bekerja, maupun dalam kondisi duduk atau istirahat atau tenang, diam. Nah, kita berzikir sebanyak-banyaknya. Ente mau apa? Kan berkelimpahan rezeki. Ada 99 nama Allah, Asmaul Husna itu. Kita bisa manfaatkan. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Supaya Allah memampukan kita dalam hal rezeki. Kita pengen dikuatkan fisiknya, ya Qawi gitu. Terus, baru kita self-talk positif untuk diri kitanya apa. Jadi ada perantaranya, yaitu nama Allah. Supaya tidak menjadi sombong ketika kita hebat. Kita menyandarkan diri kepada Allah. Mungkin itu jawabannya, kan. Makasih. Ada lagi mau nanya? Silahkan. Siapa? Halo, Mbak Yuli ya? Silahkan. Ya. Bagaimana caranya untuk mengubah lingkungan kita yang dari negatif, misalnya orang terdekat kita dia negatif, agar bisa kita membawa dia ke tempat positif. Lagi? Misalnya pasangan kita, dia lebih cenderung ke negatif gitu. Bagaimana caranya meyakinkan dia kalau membawa dia ke tempat yang positif?
Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, menjawab pertanyaan Mbak Yulia. Gini, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Bagaimana kita menyesuaikan diri, beradaptasi, dan memohon pertolongan dari Allah. Dicek di Al-Qasas ayat 56. Jangankan kita. Ayat di Al-Qasas ayat 56 itu sebuah teguran kepada Nabi Muhammad buat Rasulullah ketika Rasulullah sangat menginginkan pamannya masuk Islam. Apa kalimatnya gini? Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu sayangi. Tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Prinsip pertama adalah jangan pernah menjadi Tuhan atau memaksa diri kita untuk bisa mengubah orang lain. Karena semakin kita memaksa diri kita untuk mengubah orang lain, justru akan membuat diri kita tertekan. Akhirnya capek, dan sedangkan itu bukanlah wilayah kita. Mengubah orang lain, yang kita lakukan hanyalah ikhtiar. Yang kita bisa lakukan hanyalah ikhtiar. Bukan menyebabkan perubahan. Gitu ya. Sekali lagi, ketika kita ingin mengubah orang lain, yang hanya bisa kita lakukan adalah berikhtiar untuk mengubahnya. Bukan menciptakan perubahan. Yang menciptakan perubahan adalah Allah. Makanya Rasulullah ditegur oleh Allah. Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi petunjuk bahkan kepada orang yang kamu sayangi. Nah, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kata kunci kedua adalah orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, siapa yang orang yang Allah kehendaki adalah orang yang mau menerima petunjuknya, hidayahnya. Kenapa begitu? Kenapa Allah spesifikasikan hanya kepada orang-orang yang mau menerima petunjuknya? Karena dalam ayat yang lain mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali merekanya yang niat berubah. Nah, mereka yang niat berubah itu maka Allah pasti kasih petunjuk. Allah pasti kasih hidayah untuk berubah. Maka dorongannya harus dari dalam dirinya dulu, gitu ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana orang tersebut supaya memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk berubah. Itu satu. Makanya kita ikhtiar. Kan gitu ya. Kemudian, bagaimana supaya Allah menghendaki dia berubah? Maka hubungannya adalah bukan antara saya dengan orang yang ingin saya ubah, tapi saya, orang yang ingin saya ubah, dan Allah. Maka kita ikhtiar kepada orang tersebut, kita ajak lagi, kita nasihati lagi, tidak bosan untuk mengajaknya, tapi juga kita ikhtiar kepada Allah, kita minta, ya Allah, tolong bukakan hatinya ya Allah. Ya Allah, tolong bersihkan hatinya ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, saya ingin mengubah pasangan saya mengubah anak saya, tapi Engkau lah yang bisa mengubahnya ya Allah. Saya hanya berikhtiar mengubahnya ya Allah. Cuma begitu aja. Prinsipnya seperti itu. Jangan sampai kita kecewa, justru malah nanti akan kecewa ketika kok pasangan hidup saya nggak berubah-ubah juga, kok anak saya nggak ubah-ubah juga, atau kok teman saya nggak berubah-ubah juga. Gitu. Jadi patokan kita adalah ketika kita ingin mengubah orang lain, patokannya adalah Al-Qasas 56. Ketika kita memahami ini, insya Allah kita tetap ikhtiar, memang karena kita peduli itu bagus, ya. Berarti kita orang baik yang mau berbuat baik dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Tetapi di posisi itu godaannya akan besar. Godaannya akan besar. Ketika kita hanya baik untuk diri sendiri, orang suka. Ketika kita baik melakukan kebaikan pada orang lain, orang suka. Tapi ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, orang bisa jadi tidak suka. Kenapa? Karena ada setan-setan yang kita ganggu di sana. Ada setan yang merasa terganggu, yang tadinya enak-enakan dia santai-santai main-main, dia berbuat jahat,
tiba-tiba kok ada yang ngingetin gitu, pasti akan goncang di sana. Nah, maka tadi kita tetap minta doa sama Allah, ya Allah tolong ubah, tolong bersihkan hatinya. Seperti itu. Itu aja ya Bu Yulia ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa sesuai dengan pertanyaan Bu Yulia, dan lagi supaya hati kita tetap tenang, kita mengukur bahwa saya hanyalah orang hamba yang berikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Allah juga lah yang mengubah segalanya. Itu aja Bu Yulia. Mudah-mudahan segala permasalahannya bisa segera selesai. Mudah-mudahan segala permasalahannya bisa segera Allah kabulkan untuk menjadi lebih baik. Ya Allah. Teman-teman semua, ini untuk sesi video call malam ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di telekonferensi yang selanjutnya. Karena ini sudah ditungguin terus dari tadi, jam 9 ini ada pengajian dulu, karena ada tetangga yang baru meninggal, jadi mau nggak mau harus ngurusin tangga. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kebersihan, jaga diri kita dan keluarga kita dari corona efek ini, terutama tetap tenang, tidak panik. Yang lebih masalah dari corona bukan virusnya, tetapi mentalitas. Ketika kita panik, ketika kita ketakutan berlebihan, justru mentalitas kita akan turun dan justru imunitas kita akan turun juga. Nantinya malah yang jadi sakit karena stres, yang jadi sakit karena fobia, yang jadi sakit karena paranoidnya, gitu. Jadi tetap bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Itu aja dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.